Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya, Daira Madani dari Pep 1, Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan membuat tutorial video acara 4. Sebelumnya, sebelumnya kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja kita ke AltMap. Pastikan udah ada data-data yang udah kita butuhin. Ya, tutupan lahan, jenis tanah, dan lain-lain. Jadi di sini kita langsung ke New Map aja. Terus ke Blank Map, kita lihat oke. Nah, kalau udah, kita klik layar sini, ke Properties, terus kita nyesuaiin buat koordinatnya kita oke. Nah, kita nggak add data. Nah, yang kita add ini ada banyak apa aja. Ada batas administrasi, kita add. Terus setelah itu add data lagi. Ada batas desa. Terus setelah itu ada curah hujan. Curah hujan yang Jawa Tengah ini. Terus setelah curah hujan ada jenis tanah. Terus, nah untuk yang kabupaten ini kita nggak pakai, karena kita udah pakai batas desa. Terus kita add kemiringan lereng. Pastiin file SHP ya guys. Jangan yang ini. Terus yang terakhir, habis kemiringan lereng ada tutupan lahan atau TL. Nah, kalau udah semuanya kita add, em, kita klik satu-satu, kecuali yang batas desa. Kita klik sama batas administrasinya. Jadi yang nggak di klip itu ada kemiringan lereng sama sama batas desa. Ini nggak usah diklip. Oke guys. Nah, jadi langsung aja ke geoprocessing. Kita buat klip. Inputnya itu tutupan lahan. Terus klipnya itu batas administrasi. Terus kita namain tutupan lahan. Tutup lah. Save. Kita oke. Kita tunggu sampai klipnya jadi. Terus setelah tutup lah, kita ke jenis tanah. Mana kok belum jadi? Sebentar ya guys. Oke, sudah jadi. Terus yang kedua, kita klip lagi. Kita klip curah hujan. Sama kayak tadi. Nah, kita namain curah hujan. Klip. Kita save. Oke. Kita tunggu lagi. Nah, udah. Terus kita klip lagi. Yang terakhir, yaitu jenis tanah. Sama batas administrasi. Kita namain jenis tanah. Klip. Kita save. Oke. Nah, kalau udah yang Jawa Tengah ini di checklist aja, kecuali yang lain, kecuali yang ya pokoknya sisanya nggak usah di checklist. Nah, kalau udah kita ke jenis tanah klip dulu, kita open atribut tabel. Nah, di sini udah ada banyak. Ntar kita pindahin. Nah, di sini kita tambahin, aduh kok nggak mau diminimize. Weh. Oh ya guys, sebelum itu kita save dulu biar tidak terjadi apa-apa. Jangan dulu ya. Save. Nah, kita um, add field, terus kita add fieldnya itu score TL. Ini apa sih? Oh, jenis sana. Score JT. Score JT. Tipenya itu yang float. Double, sorry. Yang double. Terus kita oke. Yes. Terus, kok ini gede banget? Nah, lebih kecilin kok. Terus, sama kelasnya. Kalau nggak salah. Apa itu aja. Kelas. Ya nggak sih bang? Maaf ya bang kalau salah. Yang teks. Kelas JT. Oke, oke. Nah, di sini kita langsung aja ke sini deh. Biar enak. Kita ke score CT, terus kita open atribut, select by atribut. Nah, terus di sini tuh apa aja nih bahan indukannya? Bentar, kita liatin. Nah, di sini ada aluvial, atau sol, andosol, regosol. Nah, yang sama itu tuh di samain. Nah, ini kan Mediterranean, Mediterranean, Mediterranean. Kita samain guys. Jadi caranya eh macam tanah, mana macam tanah, terus sama dengan, ya nggak sih sama dengan? Oke,
Terus di Batam Tanah sama dengan, nah misalnya Mediteran ini, Mediteran bla 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 bla, terus habis itu or Batam Tanah lagi sama dengan yang kompleks Mediteran ini, terus or lagi, terus Batam Tanah sama dengan lagi, terus Mediteran coklat, terus or lagi Mediteran, Mediteran, kompleks Mediteran, terus kompleks Mediteran, Mediteran coklat, Mediteran. Nah misalnya tiga ini ya bang, nah terus kita apply. Nah dia bakal biru gini kan. Nah di skor JT ini kita buka free calculator, yes, terus langsung aja skornya ini berapa. Nah kan skornya 3, langsung aja tanda petik 3 tanda petik terus oke. Nah sebenarnya semudah itu, tapi kalau misalkan sedikit gini nggak usah pakai rumus gitu sebenarnya tadi, kayak langsung aja, cuma itulah caranya ya bang. Nah terus kelas JT-nya apa nih, kelas JT-nya itu sedang, kita calculator lagi, yes, terus kita tulis sedang apa ya, oke. Nah gitu. Nah terus sisanya ada aluvial, sama litosol. Aluvial sama litosol. Yang aluvial itu 1, litosol 5. Nah, eh yang aluvial boleh deh. Aluvial kita masukin sini aja. Aluvial coklat tua or masam tanah lagi sama dengan aluvial hidromol. Kita apply. Nah, yang sini skor CT-nya kita fill kotor, yes. Nah, tadi kan skornya 1 kalau nggak salah. Please. Ya benar 1. Kalau saya sangat rendah. 1 oke. Terus di sini salah. Di sini di atas kita fill kotor sangat rendah. Nah, terus oke. Nah, terus karena eh, yang apa namanya? Yang litosol ini cuma 1, kita silang aja select by atributnya, terus kita clear. Jadi nggak ada biru-birunya, terus kita langsung edit aja di sini di score JT. Tadi kan 5, kita tulis 5. 5 aja. Jangan ding. Nanti udah ganti semua. Kita start editing di jenis tanah. Start editing. Nah, terus continue. Yang di sini kita isi 5. Terus yang di sini kita isi berapa guys? Sangat tinggi. Nah, kalau sudah kita kita start editing. Yes. Jadi ya bakal kayak gini, ada kelas CT, ada score CT. Nah, kalau udah kita silang, kita ke curah hujan atau pecah. Berarti ya. Nah, kalau ini udah lah. Kalau ini cuma 1, kita add field-nya itu skor. Skor apa kelas ya? Oh, skor doang. Skornya itu 1. Nah, kita add skor C. Ini aja lupa diganti jadi double. Oke, yes. Terus kita ganti di skor CH-nya ini menjadi 1. Nah, udah. Kita silang. Terus kita tutup lahan ini. Yang tutupan lahan itu skor TL. Bentar, ya nggak sih? Menjadi cek. Tutupan lahan. Ya, skor doang. Nah, di sini tuh udah banyak, guys. Lihat tuh, banyak banget. Di sini kita add field. Jadi, skor TL. Terus ini double. Type-nya, kita set oke. Terus habis itu, kita buka select by attribute lagi. Kita kita ini yang legenda karena kita sesuai sama yang legenda. Sama dengan get unique values. Nah, di sini apa aja sih yang sama? Dilihat dari sini, makanya yang nomor 4-nya ada permukiman, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur dan sawah, bandara, pelabuhan. Nah, di sini ada pertanian lahan kering. Terus, tambah lagi, legenda lagi. Sama dengan pertanian lahan kering campur. Dah, or lagi. eh legenda lagi sama dengan sawah. Sawah ya kan? Ada permukiman nggak? Ada, berarti lagi. Ya, nggak sih, benar sih. Ya benar, semua benar. Sama permukiman, berarti or lagi, legenda lagi, sama dengan, aduh, permukiman. Nah, jadi bisa apa? Bisa tambah tanah terbuka sama hutan tanaman. Oke. Nah, kalau udah di-apply, guys. Nah, biru-birunya udah keluar di sini. Terus skor TL-nya kita ganti berapa sih tadi? Maaf, lihat 4, berarti skor TL-nya ini dipencet di kalkulator. Terus em tanda petik 4, tanda petik. Oke. Nah, yang biru-biru bakal ganti semuanya. Nah, di sini sisa tambah tanah terbuka sama hutan tanaman. Nah, di sini ada tambah hutan tanaman. Sama apa tadi? Hutan tanaman, tanah terbuka. Beh, ada tambah toh. Nggak tahu lagi. Nah, terus kita ganti lagi nih. eh tanah terbuka. Itu sama apa aja? Tanah terbuka. Pertambangan Tegalan 5. Tanah terbuka doang ya guys. Nggak ada sama hutan tanaman sama tambah itu beda. Berarti di apply. Nah, udah seperti L tadi. Yes. Maaf. Berapa guys?
Nah, terbuka 5. Udah oke. Nah, udah terus sisanya kita clear aja. Nah, habis itu kita silang ini udah. Kita start editing aja di sini, edit picture, start editing, continue, hutan tanaman. Wih, salah, hutan tanaman 3 tambah 1. Hutan tanaman 3 tambah 1. Oke, udah. Kita start editing. Yes. Nah, kita silang. Tadi kan udah kenalan lereng. Nah, kalau kenalan lereng ini kita nggak perlu ya, guys. Kalau kita udah ada grid code di sini, grid code-nya ini tuh udah yang skor kenalan lerengnya, jadi nggak usah kita apa-apain. Nah, terus eh setelah kita nge-scorin semuanya itu, masuk ke Arc Toolbox. Terus habis itu ke belum sabar bentar. Loading, loading, loading. Masuk ke Arc Toolbox, terus ke Analysis Tools, terus ke Overlay, terus ke Intersect. Terus habis itu input filtersnya ini masukin yang klip-klipnya tadi, guys. Klip jenis tanah, curah hujan, jenis hujan, tutupan lahan, sama kemleng, sama kemleng. Nah, udah kan? Terus kita pencet, eh terus kita namain jadi peta rawan. Peta, aduh, salah gitu tadi. Kita apa tadi? Peta rawan bencana, bencana tanah longsor. Kita save, kita pencet oke. Nah, kita tunggu, guys, sampai intersectnya selesai. Nah, di sini udah ada. Kita klipnya kita unchecklist aja. Bolong. Gak apa, guys, gak masalah. Nah, jadi kan kayak gini. Terus setelah itu eh kita open atribut tabel yang di peta kerawanan ini ya. Nah, terus kita add field. Di sini add fieldnya lumayan banyak. Ada add field eh bobot CT, bobot TL, bobot CH, sama bobot KL. Terus type-nya itu double semua. Add field, bobot, bobot CT, ini double. Oke. Terus add field lagi, bobot TL, double. Terus add field lagi, bobot CH, double. Terus yang terakhir, bobot KL. Bobot KL. Ini juga double. Oke. Yes. Nah, terus masukin, ini kan ada 4 ini. Nah, di bobot CT ini, kita masuk ke field kalkulator. Yes. Nah, di bobot CT ini kita ke skor CT-nya, guys. Skor CT. Mana ya? Skor CT, skor CT. Skor CT ini. Terus pencet kali. Nah, kalau skor CT ini dikali 1, jadi dikali spasi 1. Pencet oke. Nah, terus dia bakal muncul kayak gini. Terus di bobot TL itu, kita masuk ke kalkulator. Nah, kita cari yang skor TL. Ayam. Maaf, bang, kaget. Skor TL. Mana ya skor TL? Nah, skor TL ini kita sekali, kali 2. Kita oke. Nah, terus bobot CH ke kalkulator. Yes. Ke skor CH ya, guys. Mana skor CH? Skor CH. Oh, ini. Terus dikali. Kalau yang skor CH dikali 3. Kita klik oke. Nah, terus kayak yang bobot KL ini. Bukan skor, guys. Jadi ke grid code tadi. BTW ini parsernya VB Script ya, guys. Terus nggak usah diganti apapun. Langsung cari aja di fieldnya yang sesuai sama yang tadi. Nah, kalau yang bobot KL ini tuh grid code. Mana grid code? Nah, grid code ini. Terus dikali 4. Oke. Nanti bakal ada hasilnya. Terus kita add field lagi. Kalau udah semuanya. Di sini kita add field lagi. Nah, add fieldnya itu eh name-nya itu total. Terus type-nya itu double. Kita oke. Nah, yap, ini totalan semuanya. Jadi kita tinggal pencet kalkulator aja. Jadi kita tinggal nambahin semuanya yang bobot-bobot tadi. Jadi bobot CT ditambah bobot TL ditambah bobot CH ditambah bobot KL. Langsung oke. Seperti itu ya, guys. Terus habis itu add field lagi, guys. Kita add field lagi. Add field. Nah, di sini name-nya kelas kelas AB. Terus type-nya itu text. Terus kita klik oke. Nah, di kelas KB ini, terus habis itu kita select by attribute. Nah, terus kita pencet total. Total. Total lebih dari. Nah, ini sesuai sama yang di Excel ya, guys. Yang di kelas KB ini kan ada kelas KB ini. Nah, di sini
ada 16, 21, 27, 28, 33. Nah, di sini dilihat dari total ini ya, dari totalnya itu. Nah, total kalian itu ada berapa aja? Yang paling rendah dulu. Nah, kalau di sini yang paling rendah itu ada 18. Jadi di sini saya ambil atributnya dari 16 dulu. Klik apa? Eh, ketik aja 16, terus kita pencet N, total kurang dari 16 itu 21. Nah, lalu kita apply. Nah, ini kan banyak nih yang 20, 18. Nah, terus dimasukin kelasnya, guys. Kelas KB ini. Kalau yang 16 sampai 21 itu rendah. Jadi masukin ke kelas KB, ke kalkulator, kita pencet yes. Terus nanti tanda petik, kita tulis rendah, tanda petik, kita tulis lagi, terus oke. Nah, dia bakal langsung masuk yang otomatis ke rendah. Terus ini ganti lagi dari 22 sampai 27. 22 kasih ini ganti 27. Ini kita apply. Nah, yang biru-biru ini langsung kita ganti aja. Terus kalkulator lagi. Terus kita ganti sedang. Sedang. Kita oke. Terus kita ganti lagi setelah sedang 28 sampai 33, 28 sampai 33. Apply. Nah, tuh masukkan. Itu tinggi. Oke. Nah, kalau udah, pastiin semuanya udah keisi. Nah, udah keisi semua ya, guys. Udah silang aja select by atributnya. Terus, nah kita add field lagi, add field yang terakhir. Udah berarti kita clear dulu semuanya yang sampai gak ada biru-birunya. Dengan pencet yang kotaan ini. Kita add field lagi. Ini luas. Type-nya itu double. Upload. Oke, oke. Nah, di sini bakal tulisan luas 1 karena udah ada luas biasa. Nah, terus kita pencet luas ini, kita bisa keluar geometri. Nah, di sini kita ganti unitnya bukan square meter tapi hektar. Kita pencet oke. Nah, dia bakal isi semua tuh. Terus kalau udah kita silang, akhirnya selesai juga tabling ini. Terus habis itu kita masuk ke properties. Terus habis itu kita um, label fieldnya itu value field. Nah, itu kategoris. Terus value fieldnya itu diganti kelas KB, terus total values. Nah, terus kita bakal ngewarnain rendah, sedang, tingginya ini. Kalau yang rendah itu warnanya leaf green. Kalau mana sih? Nah, di leaf green. Nah, outline-nya itu 0. Terus kita oke. Terus kalau yang sedang itu warnanya solar yellow. Terus outline-nya 0, kita oke. Kalau yang tinggi itu eh electron gold. Mana ini? Oh iya benar. Terus outline-nya 0. Oke. Kalau udah, kita oke, kita apply, kita oke. Nah, jadi bakal kayak gini, guys. Keren kan? Nah, terus kita klik lagi untuk yang kesekian kalinya input featuresnya ini yang eh batas desa. Nah, klik featuresnya ini yang peta rawan. Nah, terus outputnya kita namain eh batas ke perencanaan. Bener nggak? Bener. Save. Kita klik oke. Kita tunggu kliknya sampai jadi. Nah, dia bakal muncul di sini. Kita angkat saja batas desa sama peta rawannya. Nah, di batas kebencanaan ini, di sini kita klik simbol di sini yang hijau ini. Nah, kalau udah, taruh simbolnya ini, kita ke edit simbol. Nah, terus kita ke outline. Nah, di outline ini kita style reference, kita add style tulis. Nah, kita add simbol RBI, open. Oke. Nah, kita yang batas kelurahan desa. Nah, terus width-nya itu udah benar, save. Terus oke. Nah, terus color yang di sini itu no color. Terus kita mau ngilangin kuning-kuningnya. Outline. Gimana cara ngilangin kuning-kuningnya? Oke. Loh, ada kuning-kuningnya. Ada simbol outline-nya. Nah, ini kuning-kuningnya. Kita no colorin. Nah, kita oke. Kita oke lagi. Terus kita oke. Kita oke. Nah, terus kalau udah, kita ke batas penjagaan lagi. Terus kita ke properties. Terus yang tadi centang label fitur ini. Terus kita label fieldnya itu yang desa kelurahan. Simbolnya kita edit di sini. Jadi type environment. Font size-nya itu 10. Terus placement properties-nya itu double always horizontal. Terus tapi duplicate labels di remove duplicate labels. Oke. Terus apply. Terus oke. Tara! Sudah jadi, guys. Oke, mungkin gitu aja hasilnya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Oh ya, jangan lupa save as.
Kita save. Nah, kita save. Udah. Terus, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.